Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Ya, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Kita kembali di sini Bapak Ibu Saudara beribadah datang kepada Tuhan merupakan tanda bukti kita, cinta kita mengasihi Tuhan. Amin. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara situasi sekarang ini, saya akan berbicara tentang situasi ini berkaitan nanti tentang namanya tatanan dunia baru. Apa hubungan dengan ke sana? Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dalam 2 Timotius 3:1 itu sudah sangat populer kali ya. Kita mendengar ayat ini bahwasanya situasi akhir zaman ciri khasnya adalah masa-masa ini adalah masa yang dihadapi dengan sangat-sangat sukar. Tapi kalau orang yang berduit dianggap nggak sukar. Tapi kita ambil dalam pandangan secara umum. Nah, kesukaran-kesukaran ini terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada kaitannya, hubungannya tentang globalisasi. Harga minyak makan naik, bahan bakar naik. Nah, semua akan naik dan terjadi masa kesukaran. Apakah iman kita dapat digoncangkan dengan kesukaran ini, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, itu tidak pernah menggoyahkan iman kita. Katakan amin. Dan itu semua tidak bisa menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Justru di tengah-tengah kesukaran ini merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Makin kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, akan tetapi ya saudara harus mengerti, bisa membaca situasi akhir zaman ini dengan hikmat Tuhan. Kalau kita tidak berhati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa disesatkan dengan situasi akhir zaman ini. Maka tidak heran Alkitab berkata, orang-orang pilihan pun bisa disesatkan. Nah, jadi kalau kita membaca situasi akhir zaman ini, semuanya harus seturut dengan firman Tuhan. Ya, seturut dengan firman Tuhan. Jikalau tidak dengan seturut dengan firman, waspadalah Bapak Ibu Saudara, itu penyesat-penyesat akhir zaman akan bermunculan mengatasnamakan pengajaran akhir zaman. Pengajaran akhir zaman itu harus kembali kepada firman. Jangan apa kata orang, jangan apa kata rekayasa orang tertentu. Mungkin sekalipun yang sudah punya jabatan, sekalipun sudah dikatakan master teologiah, pakar-pakar teolog, semuanya kembali kepada firman Tuhan. Hendaklah kita cerdas mengamati segala sesuatunya. Kalau kita tidak cerdas Bapak Ibu Saudara, maka kita terbawa kepada arus akhir zaman ini. Bukan membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi menyimpang daripada jalan firman Allah. Apa itu kecerdasan itu, saudara-saudara? Saudara, kecerdasan rohani itu bukan saudara tahu banyak firman Tuhan, berteolog, ya. Bukan berarti tidak penting belajar firman Tuhan perjanjian lama, perjanjian baru, sekolah Alkitab 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, terserah, bagus. Tapi itu belum tentu cerdas mengamati kebenaran firman Allah. Bukan berarti berkata, oh kalau begitu Pak aku tamat SD saja, SMP saja, SMA saja. Tidak, bukan. Kecerdasan rohani itu bermaksud, kata Alkitab, kita mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Ternyata pakar-pakar teolog di Alkitab, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara-saudara, mereka menyelidiki kitab suci, tetapi mereka tidak cerdas di hadapan Tuhan. Hendaklah kita cerdas di hadapan Tuhan, mengetahui kehendak Bapa di sorga. Percuma engkau beribadah, hatimu jauh daripada aku. 1, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan sorga. Sekalipun sudah dikaruniakan mujizat,
dikaruniakan berbahasa roh, bernubuat, mengusir setan, belum tentu cerdas secara rohani. Maka kita dibutuhkan Bapak Ibu Saudara, kita butuh pimpinan Roh Kudus. Amin. Sehingga kita tidak terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran palsu, permainan-permainan palsu di akhir zaman ini. Makanya saya katakan saudara-saudara, cerdaslah mengamati situasi akhir zaman ini. Dan disesuaikan dengan firman Tuhan. Kalau enggak cocok, enggak usah dengar, abaikan saja. Amin. Nah, dalam Alkitab 1 Timotius, kita buka ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, 4 ayat 16. Mari kita lihat ayat ini. Kita baca bersama-sama dengan serius ya, dengan mengamati kata demi kata sehingga kalimat ini kita paham ya. 1 Timotius 4 ayat 16 kita baca 1-2 ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Awasilah dirimu sendiri. Tahu ya, awasi diri kita, makanya saya bilang cerdas mengamati situasi. Awasilah dirimu sendiri. Kemudian awasilah ajaranmu, apa yang kita terima. Saudara-saudara, dunia globalisasi ini dengan gampangnya, dengan mudahnya segala informasi kita terima. Sekarang kita ini Bapak Ibu Saudara dibawa, diiring kepada suatu sistem yang akan mengkerucut dan menjadi satu semuanya. Kalau kita tidak cerdas mengamati ini, saudara-saudara, saudara akan mengalami kebingungan. Saya dengar dari hamba Tuhan A, saya dengar dari hamba Tuhan B, C, dan D. Loh, yang mana yang benar? Nah, Alkitab berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Tahu bertekun ya? Berarti kita melakukan pengamatan. Melakukan namanya belajar, apakah itu benarkah demikian. Kemudian karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kalau kita salah mendengar, salah mengamati, saudara-saudara bisa hilang keselamatan. Maka dibilang kerjakanlah keselamatanmu. Rupanya keselamatan itu saudara-saudara bisa hilang. Hilangnya kenapa? Karena tidak berwas-was dengan apa yang didengarnya, apa yang dibacanya, apa yang dilihatnya. Makanya kita bertekun. Amin. Bertekun belajar firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, di 2 Korintus 11 ayat 3 ya berkata demikian, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara perhatikan 2 Korintus 11 ayat 3. Penyesatan itu bukan pakai melihat, bukan dengan pakai hati, tapi penyesatan itu medan peperangan adalah pikiran, logika kita, ya, pikiran kita. Nah, penyesatan itu, saudara-saudara sekali lagi, medan peperangannya adalah bagaimana kita mengamati sesuatu, menganalisis dan mengambil kesimpulan. Menganalisis, mengambil kesimpulan. Diamati terlebih dahulu, dianalisa kemudian, baru diambil kesimpulan. Nah, kesimpulan ini Bapak Ibu Saudara sangat penting supaya kita jangan tersesat. Tetapi oleh karena pikiran ini sudah disesatkan, maka kesimpulan pun akan terjadi penyesatan. Ingat, Hawa ya, seperti Hawa diperdayakan oleh ular. Bapak Ibu Saudara, ceritanya begini.
di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, Tuhan Allah sudah berkata, jangan engkau makan buah itu. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Oke? Tetapi Hawa mendengar informasi hoax. Sekali lagi saudara, hoax, istilah keren sekarang, istilah dunia globalisasi, viral. Ya gitu ya. Apalagi ya, hoax itu sering ucapan-ucapan kata demikian. Tetapi kita terkontaminasi dengan informasi tersebut. Gak bisa menyaring. Sama seperti Hawa diperdayakan. Sebenarnya doktrin Alkitab sudah berkata, kalau engkau makan buah di tengah-tengah Taman Eden itu, buah itu, engkau akan mati. Tetapi Lucifer, saudara, tidak mau kalah. Lucifer menyebarkan kabar-kabar bohong, hoax. Sehingga kabar bohong itu didengar oleh Hawa. Didengar oleh Hawa. Ular menguasai pikiran Hawa. Dikatakan demikian. Hawa, sekali-kali engkau tidak akan mati makan buah itu. Itu di Kejadian 3 ayat 4 sampai 5 saudara bisa baca. Engkau tidak akan mati. Tapi kalau engkau makan buah itu, engkau akan sama seperti Allah. Di mana tertulisnya, saudara? Allah berkata demikian. Tidak ada. Hawa tidak mengamati, tidak menganalisa, tidak mengambil kesimpulan sehingga terbawa kepada arus penyesatan. Inilah kita harus berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Diamati terlebih dahulu. Dibandingkan dengan firman Allah, apakah ada demikian? Kalau Hawa bertanya kepada Adam, tentu Adam berkata, istriku, itu tidak ada tertulis. Jangan engkau dengar itu. Pikiranmu akan dikuasai si iblis. Jangan dengar. Dengarlah firman Allah. Tetapi Hawa tidak bertanya. Pada saat itu kalau secara penggembalaan tidak ditanya kepada gembala Adam. Walaupun masih satu anggotanya. Tidak tanya. Main sendiri. Tanggapan sendiri. Pendapat sendiri. Tidak bertanya secara penggembalaan saudara-saudara. Saudara bisa disesatkan, diperdayakan oleh iblis. Segala sesuatunya yang saudara terima informasi kembali tanya kepada Bapak Gembala. Amin. Nah saudara supaya tidak disesatkan. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya akan bicarakan adalah mengenai doktrinnya. Doktrin. Jadi Hawa salah menerima doktrin firman Allah. Dia membuat doktrin yang palsu, saudara-saudara. Nah, seiring dengan perkembangan zaman ini, kita butuh namanya doktrin Alkitab yang fundamental. Kalau sudah tidak fundamental, saudara-saudara, inilah disebut penyesat akan bermunculan. Di akhir zaman ini, saudara-saudara, ini disebut eskatologi. Ada namanya doktrin Trinitas. Kalau doktrin Trinitas ini salah pemahamannya, itu disebut sesat. Ada doktrin soteriologi. Kalau tentang soteriologi dia mengatakan keselamatan itu karena perbuatan baik, bukan karena jalan kebenaran Yesus. Oh ada jalan yang lainnya, saudara, itu namanya sesat. Ya. Kemudian ada doktrin pneumatologi, yaitu tentang Roh Kudus. Ada mengatakan Roh Kudus itu bukan pribadi, itu sesat. Roh Kudus adalah pribadi. Amin. Ya. Ada lagi eskatologi. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tahu ya, eskatologi ini tidak seluruh jemaat begitu paham, tidak begitu mengerti, sehingga mudah diperdayakan, disesatkan oleh iblis. Hari ini Bapak Ibu Saudara, topik kita agak-agak apa ya? Ini topiknya agak-agak mengarah kepada ke depan, yaitu tanda warga tatanan dunia baru. Saudara tidak asing mendengarnya itu mungkin. Saudara sudah dengar informasi-informasi, saya mau luruskan.
supaya jangan terjadi penyesatan mengenai hal itu. Apa tanda warga tatanan dunia baru? Nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, dunia ini Bapak Ibu Saudara akan dibawa kepada satu sistem. Tadi saya katakan bentuknya kerucut. Kalau sekarang ya belum terang-terangan. Nanti ada satu sistem pemerintahan betul-betul terang-terangan akan dinyatakan. Satu pemerintah, satu teknologi, satu mata uang, satu perekonomian. Ini akan terjadi. Perlahan-lahan kita akan dibawa ke sana. Tetapi ingat saudara, secara eskatologi, saya ingatkan secara eskatologi, kita tidak masuk di dalam tatanan dunia baru. Kita tidak masuk ke situ. Tatanan dunia baru dalam Alkitab berkata, ya kalau dikutip kebenaran firman Allah, itu menunjukkan 3,5 tahun zaman antikristus. Tapi seluruh perangkat-perangkatnya, seluruh teknologinya Bapak Ibu Saudara sudah lengkap, tinggal diproklamasikan saja. Sudah. Saudara punya handphone, itu perangkat. Artinya seluruh perangkat-perangkat teknologi yang ada di dunia ini saudara akan dipakai oleh sistem pemerintahan tatanan dunia baru. Akan dipakai dan semuanya mengarah ke sana. Contoh handphone saudara. Di handphone itu saudara-saudara nggak berpikir ya handphone ini saudara ini hasil karya para elit global. Artinya begini, handphone ini diciptakan, dibuat saudara secara sistematis supaya dunia ini bisa terjangkau. Di dalamnya ada GPS. Kalau kita bawa handphone, saya bawa handphone kemana-mana, ya saya bisa dibaca keberadaan saya di gereja Betel Indonesia ini bisa, di rumah bisa selama saya pegang handphone. Ya, itu handphone, teknologi. Teknologi ini semakin maju dan semakin lebih maju lagi. Dunia ditipu oleh iblis dengan kesibukan dengan teknologi, dengan kecanggihan zaman ini. Kesibukannya ini sehingga jauh daripada jalan Tuhan. Bayangkan saudara, handphone ada juga digunakan di gereja. Maka kalau saya katakan jangan buka Alkitab dengan gunakan handphone di gereja. Itu tipu daya iblis. Memanfaatkan teknologi sehingga hatinya tidak lagi mendengarkan firman Allah, salah pincit Facebook yang muncul, salah pincit YouTube yang muncul, dialihkan pikiran kita. Tetapi ingat, teknologi seperti pisau, bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa merugikan kehidupan kita. Teknologi kecanggihan zaman ini pada umumnya mengarah kepada hal zaman dunia baru. Saudara lihat anak-anak sekarang ya sangat terikat namanya dengan handphone. Ini tipu daya iblis, saudara-saudara. Tapi kalau tidak terikat tidak ada masalah. Ini tidak. Hidupnya harus ada handphone, main game lah di situ, terikatlah di situ, lupa Tuhan, tidak pernah membaca Alkitab. Saya juga menyadari hal demikian saudara-saudara. Sibuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat, Sabtu, sibuk terus. Tapi di ruang kelas saya berpikir, saya bisa ditipu ini oleh iblis. Sibuk terus kerja. Kapan lagi ibadah? Wah, ini tipu daya iblis. Sibuk mengamati siswa dengan online. Dari pagi, siang, sore sampai sore, mata pun sudah agak merah. Saya berpikir ini teknologi ini bisa merusak hubungan saya dengan Tuhan. Maka saya tutup sebentar. Saya ambil waktu untuk berdoa dulu. Bukan salah ya, bukan salah handphone, bukan salah laptop, bukan. Tapi iblis pakai itu. Saya tutup. Saya berdoa sebentar. Menenangkan diri dulu berdoa. Saya baca Alkitab. Saya kuat-kuat bersuara di kelas. Kunci kelas, ya, duduk, baca Alkitab, schedule Alkitab, baca kuat-kuat. Supaya
hidup. Baca, 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 baca. Amin. Supaya jangan terpaut dengan teknologi, Bapak Ibu Saudara, ya, kita bisa lupa Tuhan, bisa terabaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat saudara-saudara. Tafsiran Alkitab, saudara harus pahami ya. Tafsiran ini saudara supaya mengerti, menanggapi apa yang saya sampaikan. Tafsiran di Alkitab itu bisa figuratif, bisa harafiah. Kembali kepada firman Allah. Dan kemudian tafsiran di Alkitab itu bisa diterjemahkan atau diterangkan secara eisegesis maupun eksegesis. Apa itu figuratif, saudara? Itu hal-hal, simbol-simbol dan lambang-lambang yang harus diterjemahkan. Apa itu yang harafiah? Yang harafiah itu nyata, real. Kalau A itu A katanya begitu. Tidak perlu secara ditafsirkan figuratif. Saudara harus paham demikian. Apa itu eisegesis? Eisegesis itu saudara-saudara memasukkan pikiran kita, memasukkan pemahaman kita, logika kita kepada firman Allah. Otaknya ini, pikirannya ini dicocok logikanya kepada firman Allah. Dicocok-cocokkannya, padahal enggak demikian. Dicocok-cocokkannya. Itulah yang disebut eisegesis. Eisegesis ini begitu banyak berkembang ajarannya di Indonesia. Kalau saudara perhatikan di YouTube saudara, saya mengamati lebih banyak eisegesis sehingga membingungkan oleh jemaat-jemaat yang menonton dan menyaksikannya. Tapi saya memahaminya secara eisegesis, saya tidak setuju pemahaman eisegesis. Ya, mencocok-cocokkan dengan apa yang dipahaminya. Artinya begini saudara, saudara bersaksi itu bagus. Tapi ingat, bersaksi itu bukan doktrin. Jangan kita menceritakan pengalaman kita menjadi doktrin. Kalau kita katakan menjadi doktrin, itu eisegesis. Contohnya kalau saya berkata begini kepada pemuda-pemudi, ya, saya katakan masa pemuda-pemudi, kalau saya akan menikah, saya berkomitmen. Jikalau saya punya jodoh, itulah yang awal, itulah yang akhir. Itu kesaksian saja ya, itulah yang awal, itulah yang akhir. Dialah yang pertama, dialah yang akhir. Itu konsep saya, konsep saya. Tapi ketika saya kurang memahami, saya konseling pemuda-pemudi. Kalau engkau jatuh cinta, cintamu itulah yang awal, itulah yang akhir. Boleh? Boleh saya katakan demikian? Enggak bisa. Saya sudah mendoktrin dia. Ini pengalaman saya. Berbeda dengan pengalaman pemuda-pemudi yang lainnya. Tidak bisa jadi doktrin. Jadi kesaksian, pengalaman-pengalaman kita jangan jadikan doktrin. Aku berdoa kepada Tuhan. Ini contoh lagi. Aku berdoa, Tuhan, apakah aku harus menerima obat untuk menyembuhkan tumorku Tuhan? Misalnya, Tuhan berbicara, tidak perlu kau mengkonsumsi obat. Aku akan menyatakan mukjizatku. Berdoalah engkau, berpuasalah engkau. Berdoa dia, berpuasa dia. Sembuhlah penyakit tumornya. Kemudian dilayani orang, Bapak kena tumor, berpuasa Bapak, banyak berdoa, seperti saya, gak makan obat, berdoa, itu tidak bisa. Ya, tidak bisa kita doktrinkan, ini pengalaman. Contoh pengalaman selanjutnya, berdoa dia ketika mau divaksinasi, Tuhan, apakah aku menerima vaksinasi? Tuhan berbicara kepadanya, jangan kau terima, karena tubuhmu lemah. Engkau ada penyakit bawaan, jangan terima, jangan kau divaksinasi. Aku tahu tubuhmu gak kuat, nanti berdampak. Nah, ketika didengarnya seperti itu, dia bilang sama orang lain, kata Tuhan, jangan divaksinasi, kata Tuhan. Itu gak bisa, itu mendoktrin namanya. Ini namanya eisegesis, paham? Ini namanya eisegesis. Saudara harus tahu mana eisegesis, mana eksegesis. Kalau eksegesis, baca Alkitab, apa maksud ayat ini, baru lihat situasi. Ini tidak, lihat situasi, pengalaman,
cocokkan ke Alkitab. Inilah sering terjadi tipu daya iblis. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mau datang, katakan amin. Nah, ini pemahamannya ada pre-tribulation, ada mid-tribulation, ada post-tribulation. Semua tiga pemahaman ini mengaku Yesus akan datang, itu saja. Maka dalam pengakuan gereja-gereja yang disebut pengakuan iman rasuli, itu dirangkum di situ. Kalau di luar pemahaman itu, maka itu sudah terjadi penyimpangan dan penyesatan. Maka Bapak Ibu Saudara, sebelum masuk kepada tatanan dunia baru, iblis sudah membuat segala sesuatu sistem di dunia ini tanpa kita pahami kalau kita tidak cermat dalam dunia roh. Semuanya memakai dunia roh saudara untuk mengamati spiritual kita. Ada secara spiritual kita. Maka ketika Yesus datang, ingat peristiwa Yesus datang itu pasti. Rapture itu pasti. Harpazo bahasa Yunani itu pasti. Tidak mudah-mudahan. Dan saudara-saudara, sebelum memasuk ke zaman itu, saudara, kita mengalami namanya kesusahan-kesusahan. Haleluya. Tetapi ada namanya kesusahan yang besar. Itulah disebut zaman Antikris. Nah, di zaman Antikris ini, saudara-saudara, apa yang diperbuat? Mari kita lihat saudara-saudara. Coba, ya, ini menjadi polemik ya, perdebatan begitu ya. Saudara, perhatikan. Saya akan jelaskan satu persatu. Sebelum ke sana, ya, ini disebut zaman tatanan dunia baru. Paham ya? Zaman tatanan dunia baru. Ada tanda sebagai warganya pada zaman itu. Yang menolak tanda itu akan dihukum, dianiaya, dimutilasi, digergaji, dicongkel matanya, atau digantung atau apa saja untuk menerima tanda itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan saudara Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 terlebih dahulu, kita baca ayat ini. Saya menjelaskan ini supaya kita mengerti apa yang dimaksud warga tatanan dunia baru. Ya, tidak ada maksud yang lain. Supaya kita tahu secara eskatologinya. Dalam Wahyu 13, ayat 16 sampai 18, mari kita baca ayat ini bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah ada angka 666, 666. Ini dulu sudah saya bahas, tapi akan saya bahas adalah mengenai tanda. Saudara-saudara, poin pertama, supaya kita tahu apa kriteria tanda yang digunakan pada zaman dunia baru. Saudara jangan nanti bingung ya, kadang-kala ini menjadi kebingungan. Pak, sekarang sudah zaman Antikris. Saya ada perdebatan kecil begitu. Saya bilang, ini belum. Sekarang belum zaman Antikris. Belum. Iya Pak, sudah ada tandanya. Apa tandanya? Ah, kamu bilang tanda? Oh begitu. Berarti belum paham eskatologi. Belum paham. Ya, belum paham. Kita ambil satu ayat supaya saudara mengerti dulu ya. Di 2 Tesalonika. Kita lihat 2 Tesalonika. Supaya saudara jangan anggap sekarang ini zaman antikristus. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Ayat 4. Kita baca ayat ini. 1, 2 ya.
yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini akan terjadi. Inilah pemimpin antikris. Siapa yang menguasai Yerusalem, dia akan menguasai dunia. Yerusalem itu akan didirikan bait Allah yang ketiga. Siapa yang akan mendirikan itu? Itulah tatanan dunia baru akan berdiri di situ. Siapa akan mendirikannya? Seorang pemimpin antikris, si pembinasa yang keji itu. Tetapi ayat 5 saudara baca, 1-2 ya. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan saya ulang baca karena ada kipas angin ya. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan. Ingat, ada kata yang menahan dia, ada kata menahan. Paham ya? Ada kata menahan. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya dan seterusnya. Ini eskatologi. Ini eskatologinya Bapak Ibu. Kalau salah eskatologinya maka sesat. Saya bilang kalau dikatakan sekarang zaman antikris, pengajaran sesat. Kalau ada yang menyatakan ini zaman antikris, sudah lengkap perangkat tandanya, itu sesat. Karena secara eskatologinya sudah melanggar kriteria eskatologi. Gak sesuai. Paham Bapak Ibu Saudara ya? Karena Roh Kudus masih ada sekarang. Amin. Saudara menyembah, Roh Kudus menjamah kita. Kalau saudara tidak rasakan dari Roh Kudus, berarti sudah zamannya. Saudara berdoa, kenapa bisa menangis? Ada Roh Kudus. Saudara bertepuk tangan bersuka cita, merasakan damai sejahtera Tuhan. Kenapa bisa rasakan? Karena ada Roh Kudus. Tetapi di dunia baru nanti, tatanan dunia baru, sampai menangis, sampai berteriak, bersorak-sorak, kuasa Tuhan tidak lagi menjamah orang berseru itu. Zaman ini masih ditahan oleh Roh Kudus. Haleluya. Kita masih ditahan. Jadi kalau kita berdoa, kita katakan begini, ya. Saudara kalau sudah berdoa ini zaman antikris berdoa, enggak merasakan berkat. Aku enggak merasakan apa-apa lah sekarang ini. Sepertinya doaku nggak didengar Tuhan. Kebimbangan terjadi. Iya betul. Ini zaman antikris. Ini sudah disesatkan. Padahal si pendurhaka itu akan menguasai dunia dengan waktu yang telah ditentukan. Di kitab Wahyu ada tertulis, di kitab Daniel juga tertulis, itu 1260 hari atau 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun lamanya tatanan dunia yang baru itu akan berlangsung. Amin. Ini yang kita pahami sehingga jangan ada tafsiran-tafsiran pengajaran-pengajaran mengatakan sekarang sudah zaman antikristus. Belum. Tetapi persiapan-persiapan antikristus sudah ada. Tinggal nanti harinya akan diumumkan. Kapan? Setelah terjadi yang menahan itu sudah diangkat bersama-sama orang kudusnya. Amin. Kita sudah diangkat. Ya, kita sudah diangkat oleh Tuhan. Pada harfazo atau rapture kita sudah diangkat. Tapi zaman antikris, tatanan dunia baru akan berlangsung. Poin pertama dikatakan di situ saudara. Dari hasil pengamatan yang saya buat ya, dan juga dari referensi berbagai hamba-hamba Tuhan, nggak bisa saya mengatakan pengamatan saya sendiri. Kalau kita mau sarjana S1, S2, nggak boleh membuat namanya sesuatu karya tulis
menurut saya. Nggak bisa. Ada referensi di bawah. Buku ini, hamba Tuhan ini, ada hamba Tuhan begitu ya. Itu namanya referensi. Nah, jadi saudara-saudara, yang pertama kriterianya apa? Hanya dipakai pada zaman antikristus. Ingat, tanda itu hanya dipakai pada zaman antikristus. Tanda itu tidak masuk pada zaman sekarang. Kalau ada yang mengatakan tanda itu ada sekarang, ini sesat eskatologinya, sesat. Karena kalau saudara baca kitab Wahyu 13, 16 sampai 19 itu berbicara setelah pengangkatan. Dari urutan eskatologi cerita Alkitab, itu setelah muncul ayat itu setelah hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Sudah diangkat, maka ayat itu muncullah penjelasan oleh penglihatan oleh Yohanes. Itu peristiwanya. Dilihat Yohanes tanda itu. Dan tanda itu hanya berlaku pada zaman Antikris. Hanya berlaku, ingat, tidak berlaku sekarang. Hanya berlaku pada zaman Antikristus. Tetapi saudara-saudara, perangkatnya sudah ada. Tidak mungkin pada zaman Antikristus saudara-saudara, tiba-tiba ada perangkatnya, tidak mungkin. Makanya kalau saudara mendengar istilah Illuminati, itu adalah gerakan elit global dunia supaya dipersatukan dunia ini, itu mereka sudah punya persiapan-persiapan. Karena saudara baca situasi, hari Tuhan mau datang. Nah, tiba nanti harinya saudara-saudara, perangkat itu sudah diuji, sudah dicoba kepada binatang, sudah dicoba, berhasil. Tanda itu berhubungan dengan GPS dan memuat data-data kita, dan tanda itu sudah ada. Tapi belum saatnya dia ada sekarang untuk diberikan kepada kita, belum. Ya. Tanda itu akan dipakai pada zaman antikristus. Amin. Nah, poin yang kedua, saudara-saudara. Tanda itu merupakan karahma. Karahma itu artinya cap atau stempel perbudakan. Kalau kita sudah distempel, sudah dicap, berarti sama dengan menjadi miliknya. Kalau saya punya peliharaan anjing, binatang, kucing dan sebagainya, supaya memudah untuk menjadi tetap kepunyaanku begitu, maka itu harus saya cap. Biasanya pakai besi panas. Buatlah capnya A dan B. Panaskan, capkanlah kepada binatang. Maka disebut tanda binatang. Kenapa dibilang tanda binatang? Karena tanda itu untuk binatang. Maka dibilang Alkitab tanda binatang. Tanda binatang itulah yang disebut karahma. Sehingga setiap orang dicap permanen, ingat ya, permanen menjadi milik kepunyaan iblis. Itu kriteria kedua. Karahma, tanda. Ya, dalam bahasa Yunani karahma merupakan tanda metrai menjadi milik iblis. Maka ketika seorang itu memilih menerima tanda itu, maka sesungguhnya dia sudah jadi milik iblis. Maka saya membantah kalau ada mengatakan sekarang sudah antikris, sudah menerima tanda itu, berarti sudah dimateraikan. Ya, materai itu berlaku pada zaman antikris. Materai itu cap permanen, saudara-saudara. Sekali pakai, tidak tusuk sekali, tidak tusuk 2 kali, tidak tusuk 4 kali. Kalau muncul lagi virus yang baru, tusuk lagi. Bukan begitu. Itu tidak permanen dan masanya ada kadaluarsa. Tetapi tanda itu permanen. Tidak sekali, maksud saya tidak 2 kali, 3 kali, tapi sekali aja. Sekali aja. Udah, tidak berulang-ulang kali. Tidak 1, 2, 3, 4, 5, muncul lagi nanti 6, 7, tidak. Sekali dalam seumur hidup. Itulah karahma. Itulah yang diberikan kepada manusia, kepada warga dunia baru. Dan selanjutnya di poin ketiga. Tanda itu saudara-saudara ya belum ditemukan. Saya sudah lihat informasi-informasi teknologi. Ya, saya juga harus
bisa bertanggung jawab mengenai apa yang sudah saya ringkaskan ini, saudara-saudara. Tanda itu bukanlah benda cair. Ingat, tanda itu bukan benda cair. Belum ada teknologi benda cair bisa terkoneksi dengan internet, satelit. Belum ada. Benda cair. Oh, air raksa, Pak. Coba munculkan teknologi itu. Bagaimana caranya? Supaya bisa terkoneksi dengan satelit. Atau juga bisa menyimpan data, biodata manusia di situ. Jadi tanda itu bukan benda cair. Paham ya? Tanda itu bukan benda cair. Tidak ada benda cair sebagai tanda yang dipergunakan pada zaman Antikris. Maka sekarang ini iblis sudah membuat ketakutan. Ketakutan warga Indonesia, dunia. Maka ada dua golongan orang-orang demikian. Ada golongan namanya eskatofobia. Ada golongan eskatomania. Kalau muncul golongan eskatofobia, itu kalau mendengar tentang informasi akhir zaman, dia cemas, dia takut sehingga imunitasnya turun. Dengarnya begini, begitu, begini, begitu, dia turun imunnya. Itu fobia, banyak rasa ketakutan. Dengar vaksin, takut dia. Dengar microchip, takut dia begitu ya. Dengar tentang kedatangan Tuhan, dia takut. Itu namanya eskatofobia. Ya, golongan tersebut ada, dunia ini ada. Mungkin di sini juga ada. Mohon jangan ada lah, saya harap begitu ya. Jangan ada. Nah, yang kedua golongan eskatomania. Ya, maksudnya eskato ini maksudnya akhir zaman ya. Eskatomania, gila-gila akhir zaman. Muncul sekarang, gila-gila akhir zaman. Kalau muncul komputer, tuh antikris, komputer, komputer, itu antikris. Angkanya sekian-sekian jumlah, itu mania. Muncul lagi barcode misalnya dia terus gelisah, tuh, kita jangan di barcode, tuh buku-buku di barcode, jangan, manusia akan di barcode. Memang betul, tapi mania sekali, sehingga semuanya anti yang ada sekarang ini. Perangkat semuanya antikris. Betulnya, semua perangkat yang kita gunakan ini dipakai antikris, tapi ingat zamannya, ada saatnya. Itu mania sekali. Sehingga dibilang, vaksin, itu antikris. Itu eskatomania. Berlebihan. Dikait-kaitkan, itu eisegesis namanya. Eisegesis, bukan eisegesis. Nah, jadi saudara-saudara, benda cair sekali lagi, saudara cari searching di Google, tidak pernah ada digunakan benda cair yang bisa terkoneksi dengan internet atau benda cair yang bisa menyimpan data di dalamnya. Tetapi benda elektronik itu bisa. Contoh GPS itu saudara, kartu SIM card saudara itu ya, ATM kita, itu udah pakai chip itu semua. Itu bisa terhubung dengan informasi data-data kita, bisa diketahui pejabat-pejabat tertentu. Sekarang memang yang megang pejabat-pejabat yang baik. Tapi saatnya nanti pemimpin antikris menguasai data kita semua. Nah, bentuknya apa? Karahma itu bentuknya benda elektronik yang terkecil, kalau bisa terkecil-kecil-kecilnya. Sampai sebutir beras. Atau di bawah lagi sebutir beras ada lagi. Sampai sekecilnya, makanya bisa masuk ke sini. Ini kan tulang langsung bertemu gitu ya. Makanya tanda itu bisa ditaruh di dahi. Tinggal dimasukkan begitu bisa, kecil bendanya. Tapi kalau vaksinasi sini mungkin ya, bisa vaksinasi disuntik di kepala? Enggak ya. Bisa vaksinasi disuntik di tangan ini? Enggak bisa. Hanya di sini. Saya bilang, berarti enggak pas kriterianya. Salah. Masa di sini? Di sini. Alkitab jangan disesatkan. Kalau kata Alkitab di tangan kanan dan di dahi, itulah itu. Ini enggak. Di sini ditandai Pak. Mana?
Di sini, yang di sini itu ya? Iya, di sini. Loh, dari mana kau tahu paham itu? Eskatologi mana yang kau pahami? Eskatologi yang lu buat-buat. Nah, yang secara Alkitab, ingat, saudara mengamati, tidak akan jauh sekali firman Allah. Firman Allah itu 100% tepat akan terjadi di tangan kanan dan di dahi. Pilih, atau kata Alkitab, bukan sekali dua. Pada di tangan atau di dahi. Pilih, oh saya enaknya di dahi. Bagus. Tinggal saudara-saudara scan tit, nah, data dapat ya. Di tangan kanan. Kenapa di tangan kanan? Tangan kanan ini biasanya aktivitas kita. Boleh tangan kiri? Boleh. Tapi tangan kanan ukuran dunia, aktivitas kita selalu menggunakan tangan kanan. Jadi benda itu benda sangat kecil, bentuknya elektronik. Haleluya. Sudah ada perangkatnya ya. Nah yang selanjutnya, tadi saya sudah jelaskan, poin keempat. Diberi pada tangan kanan atau pada dahinya. Tangan kanan dan dahinya. Secara sosialisasi, jadi perkembangan akhir zaman ini, saudara amati ketika kita diukur suhu badan kita, menggunakan apa biasanya? Tangan, kanan, dan di dahi. Nah awal mula-mula, ya awal mula-mula saya mengamati, wah kalau kami masuk ke sekolah, wajib itu di-scan tangan, silakan pilih di dahi. Saya lebih suka dahi. Nah, karena cuci tangan. Cuci tangan kena air kalau di-scan turun suhunya, tapi ini murni. Ya. Kalau datang saya ke sekolah, khususnya di Deli Serdang, itu belajar online semua wajib pakai masker, tidak boleh lepas masker, dan wajib di-scan ataupun cuci tangan dan periksa suhu badannya. Tapi saya lebih senang periksa suhu pakai dahi. Karena tinggal jongkok aja, karena tinggi. 36. Saya pikir-pikir bahwa sosialisasinya sudah ada. Langsung kita katakan, tanda antikris. Jangan. Scan suhu itu bukan tanda antikris. Amin. Bukan. Tapi secara sosialisasinya, perkenalan cara sistemnya, maka saya bilang kita dibawa kepada satu sistem yang akan puncaknya menjadi satu. Semuanya akan menjadi satu. Ya, standar-standar semua akan satu. Beragam apa yang ada yang berbeda-beda akan dipersatukan secara teknologi, saudara. Ukurannya akan dipersatukan. Maka disebut ISO begitu ya, dipersatukan. Oh, ini enggak standar. Nah, standar dunia akan muncul, semuanya akan jadi satu. Makanya di-scan. Di dahi, di tangan. Kenapa? Suhu badan kita terbaca dengan efektif mudah. Secara namanya benda sensor ya, tinggal scan, tetap terbaca. Nah begitu juga benda kecil itu saudara, itu menggunakan baterainya adalah suhu panas badan kita. Yang ditanam di tangan kanan ataupun di dahi, panas dia. Tapi kalau kita sudah meninggal, dinginlah dia, matilah sensornya, matilah GPS-nya. Tidak terkoneksi lagi, matilah. Karena sudah dingin, maka ditaruhlah di sini, ditaruhlah di sini. Itu yang kriterianya. Kemudian yang kelima. Yang kelima merupakan perangkat teknologi yang bisa dibaca oleh sensor untuk memberikan akses kepada suatu transaksi perdagangan. Perangkat teknologi, saudara-saudara, tidak bisa jual, tidak bisa beli, semuanya pakai sistem perangkat itu, dan itulah yang digunakan warga tatanan dunia baru. Kecanggihan teknologi saudara-saudara dipakai pada zaman antikris. Jadi barter. Kalau kita masuk ke swalayan, kita di-scan. Ada enggak tanda itu? Enggak bisa beli. Kalau enggak bisa beli berarti penentang pemerintahan dunia baru. Jadi perangkat itu sudah ada dibuat. Dan ini dipergunakan untuk sistem perdagangan ekonomi dunia global. Amin. Nah yang ke-6. Saudara tahu tefilin ya?
Kita lihat dulu, Pak kok apa ada hubungannya dengan tefilin? Oke, kita lihat kitab Ulangan dulu supaya mengerti. Keluaran, oh gambarnya ada gambarnya. Gambarnya sudah ada. Nah saudara-saudara perhatikan gambar. Tefilin, ayat ini mengatakan, Keluaran 13 ayat 16, hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Ulangan 11 ayat 18, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu, kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Tanda pada zaman Antikris juga adalah penipuan, pemalsuan dari tanda sesungguhnya. Tefilin itu dipergunakan oleh bangsa Israel, ini gambarnya, saudara-saudara, itu di dahi, ada kotak kecil dan isinya firman Tuhan, ditempelkan di sini. Ya, ketika mereka beribadah, itu ada bacaannya. Sampai sekarang bangsa Israel mengenakan tefilin. Mengingat di mana mereka pernah diperbudak di Mesir. Dibawa oleh Tuhan Allah bebas, sehingga mereka harus mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan di pikiran mereka, dan mengingat kebaikan Tuhan melalui perbuatan mereka. Apa buktinya? Mereka harus pakai tefilin. Kalau kita nggak perlu pakai tefilin. Haleluya. Pikiran kita adalah pikiran Kristus. Amin. Perbuatan kita adalah perbuatan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, jadi pakai tefilin. Dan ini dijiplak oleh Antikris. Dalam kitab Wahyu. Kita lihat Wahyu 14 ayat 9. Kita baca ayat ini 1, 2, 3 ya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ada kata di situ menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, menyembah binatang dan patungnya. Ada lagi referensi ayat yang lain saudara-saudara, tapi karena keterbatasan waktu di Wahyu 14 ayat 11 sudah kita baca. Kemudian di Wahyu 20 ayat 4 itu merupakan tefilin, tanda kutip. Tefilin artinya ketika mereka beribadah, mereka akan dilihat ada enggak tanda di kepala, ada enggak tanda di tangan. Kalau tidak ada tanda di kepala dan tangan, tidak boleh menyembah patung dan antikris binatang itu tidak boleh disembah. Jadi orang yang menyembah kepada patung antikris, menyembah binatang itu, punya tanda di dahi, punya tanda di tangan. Maka ini disebut tefilin, tefilin antikristus. Kalau sudah punya tanda itu, dia menyembah kepada binatang itu. Haleluya. Inilah Bapak Ibu Saudara kriteria yang disebut tanda sebagai warga negara tatanan dunia baru. Kesimpulannya. Saudara-saudara, ya, kesimpulannya begini. Kalau kita perhatikan amati perkembangan sekarang ini, adu argumentasi semuanya. Ada mengatakan vaksinasi itu antikris, ada tetap mengatakan tidak. Saudara, saya amati ada 4 ya pemahaman tentang vaksinasi. Saya hubungan kemari saudara-saudara supaya jangan saudara suka melike atau mengkomen Facebook mereka hamba-hamba Tuhan katanya ya yang menolak vaksinasi ya. Di like, kalau dia komen, di like, di komen, di like. Untuk apa vaksinasi? Misalnya begitu. Itu sebenarnya komen yang menjadi menimbulkan kerisauan gitu, kericuhan.
Kalaulah saya katakan anak saya tidak divaksinasi, itu kesaksian saya. Jangan jadi doktrin. Haleluya. Saya nggak perlu divaksin. Anak saya semuanya nggak perlu divaksin. Saya percaya Tuhan menyertaiku. Itu kesaksian. Tapi kalau saya terapkan keluar, itu doktrin. Itulah disebut eisegesis. Bukan eisegesis. Pemahaman eisegesis ini selalu begitu. Ya, pengalaman dia. Nggak boleh. Nggak boleh diekspos, tapi boleh bersaksi. Seperti Pak Sembiring tadi di sini ya, bersaksi, bercerita, begal, bercerita begitu, ya, dalam nama Yesus. Itu kan kesaksian dia, pengalaman dia. Tidak semua orang bisa seperti itu. Jangan jadi doktrin. Tetapi saudara itu menjadi kesaksian bagi saya, hubungan saya dengan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, di zaman sekarang ini, mengapa tidak mau divaksin? Ada 4, ya. Mudah-mudahan yang satu jangan di situ. Karena yang pertama, saya nggak mau divaksin karena tubuh saya tidak sehat. Oke, tubuh saya tidak sehat. Saya gampang batuk-batuk. Ada paru-paru yang sakit, jantung atau apa, atau faktor usia yang sudah tua, ya nggak sanggup nanti menerima efek sampingnya, saya nggak perlu divaksin. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Satu, kenapa nggak mau divaksin? Yang kedua, karena saya masih masa pengobatan, masih minum antibiotik masih konsumsi. Kesehatan saya ada terganggu, tapi saya memang harus rutin minum obat. Gak boleh divaksin. Tolak. Kalaupun disarankan, jangan divaksin. Saya konsultasi sama dokternya ketika saya mau menerima vaksin ketiga. Konsultasi. Ditanya, Pak, Bapak konsumsi obat? Ada. Wah ada. Kenapa? Ya Pak, obat apa? Ada, ini. Ada antibiotik Pak? Oh ada. Kenapa? Sakit gigi Bu. Gigi saya sakit, saya ada minum antibiotik. Oh, gak boleh divaksin Pak, gak boleh. Divaksin pun Bapak nggak ada faedahnya. Ya, nggak ada faedahnya divaksin. Karena antibiotik akan membunuh vaksin itu. Netral lagi, nol lagi, nggak ada gunanya. Jangan. Oh ya, mundur. Itu ya, kalau kita masih rutin minum obat, jangan divaksin. Yang ketiga, ya, karena merasa iman dan imunnya kuat. Sekali lagi, ini kesaksian. Jangan jadi doktrin ya. Kalau saya katakan, saya nggak mau divaksin. Gak apa-apa. Saya punya iman. Darah Yesus melindungiku. Jangan disandingkan. Darah Yesus adalah vaksin. Bodoh itu namanya eisegesis. Gak ada darah Yesus jadi vaksin. Darah Yesus itu diminum ya. Bukan disuntik. Diminum dan dimakan rotinya. Ya, saya kuat. Saya beriman. Saya tidak kena virus corona. Bagus. Imun saya kuat, jangan bilang iman-iman, tetapi imunnya lemah, gak pernah berolahraga, gak pernah jaga kesehatan, ngomong doang itu, iman palsu. Iman itu harus imun, amin? Harus betul-betul ada imunnya. Saya berhak mengatakan demikian kalau saya mengatakan, ya kalau gak ikut prosedur, saya katakan pada petugas, saya gak perlu divaksinasi. Kenapa Pak? Saya rajin berolahraga Pak. Imun saya kuat, iman saya juga kuat. Yesus menyertai aku. Oh begitu, oh nggak apa-apa, Bapak nggak perlu divaksin. Tapi memang karena prosedur sebagai guru harus divaksin, saya harus terima. Oh nggak ada iman Bapak ya, bertobatlah Bapak. Di komen lagi kan, bertobatlah. Bukan masalah iman dan tak beriman kalau kita divaksin. Sekali lagi, kalaupun tidak divaksin karena iman, jangan jadi doktrin. Jangan menjadi mendoktrinkan orang, kamu nggak beriman kalau kau divaksin. Bukan itu ukurannya. Bukan. Kalau saya juga mengatakan imunitas saya kuat, saya katakan kepada orang itu, kau imunnya kuat, jangan divaksin. Itu pun tidak berhak saya mengatakan demikian. Mendoktrin orang karena pengalaman spiritual saya. Tidak boleh jadi doktrin. Nah, kalau iman saya kuat, saya berhak. Maaf Pak Dokter,
Saya kuat. Bukan sok-sok jago Pak Dokter, bukan. Saya tetap jaga kesehatan saya. Saya tetap ikuti protokol pemerintah. Tapi saya yakin iman saya kuat, imunitas saya kuat. Saya bukan kata-kata iman saja, tapi iman disertai perbuatan. Imun saya ada dalam diri saya. Saya nggak perlu divaksin, nggak apa-apa. Jangan dihakimi ya, orang-orang demikian nggak boleh ya. Oh nggak divaksin ibu ya, nggak ada iman ibu, nggak patuh pemerintah, nggak bisa. Nggak boleh begitu. Itu pribadi kita masing-masing. Tetapi pemahaman yang keempat, kenapa tidak mau divaksin? Karena tanda antikristus. Bapak Ibu Saudara, ini benar atau salah? Sepakat? Salah ya? Inilah penyebar hoax. Ya, iblis menggunakan informasi demikian. Iblis merasuki gereja-gereja, sudah muncul persekutuannya, pengajaran akhir zaman mengenai tanda antikris, vaksinasi. Sudah ada. Saya menyampaikan ini karena untuk membentengi kita. Haleluya. Membentengi kita. Karena sudah ada persekutuannya. Saya kenal orangnya siapa-siapa saja. Saya tahu orangnya siapa-siapa saja. Bukan orang jauh. Bukan orang jauh. Gak perlu disebut di sini. Saya tahu siapa yang bergabung ke sana. Di daerah sana, oh pendeta ini. Wah, oh mantan yang lama. Oh ya ini. Saya tahu. Mempunyai pemahaman hoax mengatakan, sekarang sudah zaman antikris, tolak vaksinasi karena itu tanda antikristus. Itu iblis menggunakan informasi yang tidak benar, tidak ada sumbernya di Alkitab. Kalau tanya di mana ayatnya, Pak, vaksinasi itu tanda antikris, nggak bisa jelaskan. Hanya dengar informasi comot video ini, comot omong ini, comot ini, tanpa ada legalitas yang resmi dari pemerintah dan legalitas dari firman Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara mau divaksin silakan, saudara tidak mau divaksin silakan. Tapi ingat, jangan menolak vaksinasi karena mengatakan tanda antikris. Tadi saya sudah jelaskan kriteria secara eksegesisnya, apa itu tanda-tanda yang akan terjadi di dunia baru, itulah dia. Haleluya. Ingat, dia berupa perangkat terkecil, teknologi yang canggih, benda elektronik, yang akan ada di tangan kanan dan ada di dahi. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita, berwaslah kita dengan apa yang kita terima, hati-hati dengan apa yang kita terima informasi sekeliling kita dan sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita.